Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fauziah dari MN17AB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul Kajian Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Dinas Sosial Karawang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena di Dinas Sosial Karawang saya ditempatkan di bidang pemberdayaan sosial, di mana di dalam bidang pemberdayaan sosial itu ada pemberdayaan sosial fakir miskin untuk masyarakat Karawang. Jadi saya mengambil judul tersebut sesuai apa yang ditempatkan oleh pihak dinas sosial. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat profil dari Dinas Sosial Karawang. Dinas Sosial merupakan pembangunan bidang kesejahteraan. Dinas Sosial di sini memiliki 3 bidang. Yang pertama itu bidang rehabilitasi sosial, yang kedua bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan yang ketiga itu bidang pemberdayaan sosial. Berhubung karena saya ditempatkan di bidang pemberdayaan sosial dan didudukan di tempat yaitu di seksi bidang pemberdayaan sosial fakir miskin. Dinas sosial ini berdiri pada tahun 2009 dan beralamat di Jalan Husni Hamid nomor 3, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan atau jenis dinas sosial itu yaitu bentuk pelayanannya dengan jasa. Jumlah pegawainya itu ada 25 pegawai negeri sipil, dan non PNS itu ada 17. Di sini saya akan menjelaskan grand teori dari manajemen. Yang pertama, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan menurut Stroner, J.A., R.E., Freenham, dan D.R. Gilbert, J.R. pada tahun 1995. Secara etimologi, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti itu mengatur. Dilihat dari literatur yang ada, pengertian manajemen dapat diartikan yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen suatu kolektif manusia, manajemen sebagai ilmu atau science, dan sebagai seni atau art. Dan yang terakhir, menurut George L. Terry dalam terjemahannya Winardi tahun 2012 mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu pengumpulan pengetahuan yang dikumpulkan dan diterima sehubung dengan pengertian tentang kebenaran universal seakurat seperti halnya pada ilmu kimia ataupun ilmu alam. Jika ilmu pengetahuan fisik berhubung dengan entitas-entitas fisik, material, dan bersifat non-manusia, maka ilmu manajemen bukan saja berhubungan dengan manusia, tetapi pula dengan entitas manusia. Sehingga dalam ilmu manajemen kita dapat menerapkan istilah ilmu Gestalt atau ilmu middle theory atau manajemen sumber daya manusia. Menurut Hashimura 2001, manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur-unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang dapat mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua itu menurut Richard Elder pada tahun 2006. Pengistilahan sumber daya manusia merujuk pada sebuah desain pengaplikasian sebuah sistem informal di sebuah perusahaan agar lebih memastikan potensi-potensi sumber daya manusia termanfaat secara efektif dan efisien agar terrealisasinya tujuan-tujuan perusahaan. Aktivitas MSDM atau manajemen sumber daya manusia secara umum adalah pengadaan, pengembangan, serta pemeliharaan karyawan. Selanjutnya itu menurut Mondi, No, dan Vermox pada tahun 1996. Secara sederhana mengidentifikasikan manajemen sumber daya manusia sebagai pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasional.
Selanjutnya itu menurut Dr. Andes Melayu SP Hasibuan dalam bukunya mengidentifikasikan manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang terakhir dari middle theory itu yaitu menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Untuk selanjutnya itu range theory atau pemberdayaan sosial fakir miskin. Kemiskinan itu adalah permasalahan mendasar yang terjadi pada seseorang, maka harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh masyarakat menikmati hidup yang bermartabat. Konsep pemberdayaan lahir dari kata bahasa Inggris yaitu empower, dan artinya itu memberi kuasa atau wewenang kepada. Konsep ini berkembang sejak tahun 1980-an dan digunakan oleh agen-agen pembangunan hingga sekarang. Pemberdayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian power atau kekuasaan atau kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berbuat. Live 1999. Dan yang terakhir itu menurut Rudy C.H. Papilaya pada tahun 2001 menghimpun pengertian pemberdayaan masyarakat dari Kartasasmita, diperoleh definisi bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkapan kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuan saya kerja praktek ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman dan memahami bagaimana cara proses pemberdayaan sosial masyarakat fakir miskin di daerah Karawang. Jadi metodenya itu penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, library research, dan terkait dengan pelaksanaan kerja praktek yang telah ditentukan. Tugas-tugas yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama tugas utama dan tugas pendukung. Di mana tugas utama itu sistem layanan dan rujukan terpadu atau biasa dikenal SLRT, yaitu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. SLRT sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. Kemudian menghubungkan mereka dengan program-program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan non-pemerintah juga sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan membantu penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Contohnya itu apabila ada yang sakit atau masuk rumah sakit dan keadaan tidak mampu, orang miskin atau fakir miskin, jadi dapat mendatangi dinas sosial di bidang pemberdayaan sosial untuk meminta surat rujukan atau minta dilayani kepada pihak SLRT. Tugas pendukungnya banyak, di antaranya itu membuat surat pengantar, membuat surat perintah, merapikan berkas, membuat atau mengetik kube warung dan lain sebagainya. Jadi permasalahan yang ada di dalam bidang pemberdayaan sosial ini tuh, permasalahan yang terjadinya itu terutama pada fakir miskin, masyarakat berpura-pura untuk menjadi kalangan miskin, kalangan yang tidak mampu, untuk minta dibuatkan surat rujukan kesehatan, baik surat rujukan untuk pendidikan beasiswa. Seharusnya surat rujukan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin, tetapi mereka kebanyakan apabila ditanyakan dapat bantuan jaminan sosial, bansos atau PKH lain sebagainya, mereka mengakui karena ingin dibuatkan surat rujukannya. Solusinya itu harusnya
pelayan SLRT atau para pegawai itu pemberdayaan. Solusi untuk masalah tersebut yaitu harusnya para pelayan SLRT ataupun pegawai PNS seksi pemberdayaan masyarakat fakir miskin lebih teliti untuk menanyakan kepada para pendatang atau masyarakat apakah mereka mendapatkan bantuan sosial, bansos seperti PKH atau lain sebagainya. Apabila iya mereka mendapatkan, baru bisa dilayani untuk pembuatan surat rujukan untuk bagi yang tidak mampu. Jadi harus lebih teliti dan punya data siapa saja yang dapat, yang berhak, yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa saya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat pengalaman yang diperoleh di dinas sosial, khususnya di bidang pemberdayaan sosial fakir miskin. Dan untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Karawang ini telah melakukan pelayanan secara ramah dan profesional walaupun kurangnya penelitian akan data yang